Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hidayat Munir. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya pada prodi Manajemen PJJ S1 Manajemen Perbankan. Di sini saya akan menjawab analisa dari kasus penutupan bank BPR Karya Sumekar BPRKS. Di sini saya akan memaparkan profil singkat BPRKS Bank Pengkreditan Rakyat Karya Sumekar. Profil singkatnya BPR tersebut terletak di Sumeneb, Jawa Timur. Tanggal pencabutan izinnya yaitu tanggal 19 Januari 2023. Otoritas yang mencabut izin yaitu OJK. Selanjutnya, penyebab Bank BPRKS ini dicabut izin usahanya yang pertama itu permasalahan modal. Modal inti BPRKS telah menurun hingga di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan. Berdasarkan POJK, BPR wajib memiliki permodalan minimum yang cukup agar tetap sehat. Yang kedua, gagal memenuhi rasio keuangan. Tingkat kesehatan bank dinilai dari berbagai indikator seperti CAR, Capital Adequacy Ratio, NPL, Non-Performing Loan yang sangat tinggi, yang menunjukkan manajemen kredit yang buruk. Yang ketiga, praktik manajemen yang tidak sehat. Banyak BPR yang dikelola secara salah-salah tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Dalam kasus BPR KS, OJK mencatat adanya penyimpangan dalam penyaluran kredit dan lemahnya pengawasan internal. Yang keempat, ketidakmampuan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi oleh OJK. Sebelum pencabutan izin, OJK biasanya memberikan waktu dan arahan perbaikan. Namun, BPRKS tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah keuangannya. Selanjutnya, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar tidak ditutup atau pelet. Di sini langkah-langkahnya itu yaitu penguatan permodalan sejak dini, perbaikan tata kelola good corporate governance, penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit, selanjutnya pembenahan kredit bermasalah atau NPL, yang kelima kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI. Yang pertama itu penguatan permodalan sejak dini. Manajemen harus secara proaktif meningkatkan permodalan baik dengan injeksi modal pemilik maupun mencari investor baru. Yang kedua, perbaikan tata kelola good corporate governance. Tata kelola internal perlu diperbaiki dengan manajemen profesional, transparansi, dan audit berkala yang jujur. Yang ketiga, penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit. Penyaluran kredit harus berdasarkan analisis kelayakan yang akurat, bukan karena hubungan pribadi atau tekanan eksternal. Yang keempat, pembenahan kredit bermasalah atau NPL. Harus ada upaya restrukturisasi kredit dan penagihan yang efektif. Juga memerlukan divisi manajemen risiko yang kuat. Yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI. Semua temuan audit dan pemeriksaan harus ditindaklanjuti dengan serius. Selanjutnya, kebijakan harus diterapkan untuk mencegah penutupan bank di masa depan. Yang pertama itu penguatan pengawasan dan audit internal bank. Setiap bank harus memiliki komiter audit dan kepatuhan yang efektif dan independen. Yang kedua, implementasi early warning system oleh OJK. Yang ketiga, kewajiban sertifikasi dan pendidikan manajemen bank. Yang keempat, penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan. Yang kelima, konsolidasi dan merger BPR-BPR kecil yang tidak efisien. Di sini maksudnya adalah yang pertama itu setiap bank harus memiliki komiter audit dan kepatuhan yang efektif dan independen. Yang kedua, implementasi early warning system oleh OJK. OJK perlu terus berketat sistem peringatan dini dan memberikan edukasi kepada BPR secara berkala. Yang ketiga,
Pengurus dan pengelola BBR harus memiliki sertifikasi kompetensi dan pendidikan manajemen risiko. Yang keempat, jika terbukti adanya fraud atau penyalahgunaan dana harus ditindak secara pidana dan perdata. Yang kelima, pemerintah dapat mendorong merger untuk menciptakan bank yang lebih sehat dan efisien secara operasional. Di sini ada referensi yang saya peroleh dari analisa tersebut. Yang pertama itu saya dapat dari situs OJK, terus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang terakhir adalah POJK Nomor 32 Tahun 2018 tentang BPR. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.